Orang Madura, sebagaimana suku bangsa Indonesia lainnya, dapat ditemukan di berbagai wilayah tanah air. Jiwa merantau dan desakan ekonomilah yang mengakibatkan orang Madura terdapat di berbagai wilayah tanah air. Tidak terlalu banyak suku bangsa Indonesia yang memiliki jiwa merantau. Suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Batak, termasuk suku bangsa Jawa khususnya orang Wonogiri dan Gunung Kidul adalah contoh suku bangsa lain yang mempunyai jiwa merantau. Pada umumnya alasan desakan ekonomi dan faktor kelangkaan sumber daya alam, yang mendorong orang-orang dari berbagai suku bangsa ini harus tinggal di rantau. Kenapa orang Madura banyak dibenci? Kebencian terhadap satu kelompok etnis tertentu atau SARA, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebagai negeri yang multikultural yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang berbeda, gesekan terkait SARA seringkali terjadi. Kebencian dan stigma negatif pada suku Madura, disebabkan oleh kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat. Orang Madura yang memiliki etos kerja tinggi, giat bekerja, dan ulet cenderung lebih sukses di tanah rantau dibandingkan masyarakat lokal setempat. Mungkin juga karena gaya bicara orang-orang Madura yang menggunakan intonasi bicara keras, sehingga terdengar agak kasar bagi kelompok etnis lainnya. Karakter mereka yang keras, suka memaksakan kehendak, serta merasa paling mampu dan kuat memang cukup mengganggu. Meski begitu, sebenarnya suku Madura adalah orang yang ramah dan sangat taat terhadap ajaran agama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ulama kondang yang lahir dari suku Madura. Tindak Ekotip Tegalan sebagai basis ekonomi orang Madura melahirkan sebuah masyarakat yang unik. Keunikan yang layak dicatat untuk memahami sistem hubungan sosial orang Madura dapat diketahui dari pola pemukiman Tanean Lanjang. Pola pemukiman orang Madura yang dibangun menghasilkan longgarnya hubungan sosial dan menumbuhkan semangat individualistis dibanding pemukiman desa Jawa yang lebih menumbuhkan komunalisme. Jika semangat komunalisme menghasilkan budaya kebersamaan pada masyarakat Jawa, maka pola sosialisasi orang Madura memilih menciptakan individu yang mandiri, individualistik dan percaya diri sendiri daripada individu komunal dan kooperatif. Bagi seorang laki-laki Madura sejak kecil ditanamkan pada alam pikirannya oleh orang tuanya bahwa menjadi laki-laki harus berani meninggalkan kampung halamannya. Seorang laki-laki belum dikatakan laki-laki jika belum berani merantau. Karakteristik itu dilihat dari sisi lain justru menimbulkan berbagai stereotip, orang Madura sebagai orang keras dan garang, oleh etnik lain ketika orang-orang Madura harus tinggal di perantauan yang telah berlangsung sangat lama. Benarkah stereotip itu? Tentu tidak semuanya benar. Dari perspektif orang Madura, sesungguhnya orang Madura juga bisa baik seperti suku bangsa lainnya. Orang Madura bisa menjadi keras dan garang jika bersinggungan dengan harga diri. Bagi orang Madura, harga diri merupakan hal paling penting menjadi harga mati dalam kehidupan sosialnya. Hal yang menyebabkan orang Madura tersinggung harga dirinya adalah masalah harta pusaka dan perempuan. Harta pusaka, rumah adat, tanah, dan pusaka, merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga harta pusaka. Bagi orang Madura, harta pusaka diidentikan dengan harga diri, baik bagi individu maupun bagi seluruh anggota keluarga. Tidak semua orang Madura kasar. Harga diri merupakan sesuatu yang paling penting bagi orang-orang dari suku Madura. Terdapat satu peribahasa yang menjadi pegangan mereka dalam hidup, lebih bagus pote tolang, atembang pote mata, artinya lebih baik putih mati, putih tulang, daripada malu, putih mata. Sifat semacam ini seringkali melahirkan tradisi carok, perkelahian sampai mati yang mempertaruhkan harga diri pada masyarakat Madura. Namun seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa, tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan. Jika dahulu mereka lebih sering memakai kekuatan emosional dan tenaga saja, tetapi kini mereka lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan. Tak banyak yang tahu, bahwa tidak semua suku Madura kasar, beberapa kelompok masyarakat suku Madura di bagian timur dikenal lebih halus dalam bertutur kata.
Madura Timur daerah Sumeneb dan Pamekasan dengan Madura Barat daerah Sampang dan Bangkalan, memiliki perbedaan dalam banyak hal. Orang dari Madura Timur lebih halus dalam berbahasa, bersikap dan bertata krama daripada orang Madura Barat. Namun karena orang Madura Barat yang kasar lebih banyak merantau keluar daerah, maka stigma negatif tersebut yang melekat di benak masyarakat suku lain di Indonesia. Satu yang perlu diingat, Madura bukan penjajah dan juga bukan kekerasan. Hal demikian disematkan karena orang Madura ketika merantau berkelompok, sehingga dimanapun berada selalu bersama di sebuah wilayah tertentu, karena kuatnya solidaritas dan kekeluargaan, baik sesama etnis Madura ataupun di luarnya. Dengan begitu mereka bisa membuat kampung khusus Madura di mana-mana. Selain itu, perlu diingat Madura tidak keras. Hanya saja cara berbicaranya memang seperti itu dengan nada yang agak tinggi atau mungkin mereka yang bukan orang Madura, memandang ciri khas Madura adalah celurit dan itu dikenal dengan carok, maka dari itu orang Madura dicap dengan kekerasan. Tahiyat berapa? Tahiyat awal. Jangan pola tahu. Ini jangan pola. Jangan ada udah ada iman. Tahu ni pun Allah. Tahu ni benih. Pedembu. Maten. Tapi sebenarnya tidak, orang Madura sangat ramah. Apalagi lawan tuturnya juga berlaku baik pada orang Madura. Perlu diketahui kenapa orang Madura mudah diterima di mana saja. Karena beberapa alasan, misalnya saja, rasa persaudaraan yang tinggi karena orang Madura memegang prinsip, kalau kau pintar menghargai orang lain, maka engkau akan dihargai juga. Selain dari itu kerja kerasnya itu, bagaimana mereka tegar menghadapi hambatan yang mereka alami apalagi berbicara tentang kekonsistenan. Kalau keturunan China konsisten akan waktu maka Madura bisa dikatakan konsisten dalam prinsip kebenaran. Yah, begitulah Madura si perantau di pelosok negara Indonesia. Yakin sajalah, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda merantau, pasti bertemu dengan orang Madura di tempat tinggal Anda. Karena seperti yang sudah dikatakan, Madura adalah Cinanya orang Indonesia, karena ada di mana-mana. Gambar geng pada orang geng terus orangnya di anak andi anak boleh andi anak boleh andi anak boleh si kutu ni kau bagilah aja haram pot data kamera gas billahi lo bohong kok lo bohong mulus mulus Naman konyi mga kijanteng Malenyo nyan badai tabung Ban merapan jangan nyian lanceng Ni japo minyan dangi ketedu Madang telur rajim sekecoh biben. Ada lah mereka cemu bingkok bimat beri. Orang ajar ya kau kita cemu sekali lah kecemu kada iben. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video yang